Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi hamdan katsiran tayyiban mubarakan fih kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Amma ba'du, fa inna asdaqal hadisi kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarral umuri muhdatsatuha wa kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Ikhwan wa akhwati fillah, bapak-bapak, ibu-ibu, kaum muslimin dan muslimah, jamaah majelis taklim Mutiara Hikmah Masjid Pondok Mutiara Sidoarjo yang semoga dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kepada segenap pengurus yayasan maupun takmir Masjid Pondok Mutiara Sidoarjo yang semoga dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada kata yang patut kita ucapkan di sore hari ini selain rasa syukur kita kepada Allah Tabaraka wa taala atas segala karunia nikmat yang telah Allah berikan kepada kita. Salah satu di antara sekian banyak kenikmatan-kenikmatan yang Allah berikan kepada kita dan kita rasakan pada sore hari ini adalah nikmat diberikannya kita kemudahan-kemudahan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam rangka untuk melaksanakan keamalan-amalan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Di antara amalan-amalan ketaatan tersebut adalah talabul ilmi, menuntut ilmu yang kita lakukan pada sore hari ini. Semoga niat kita, langkah kaki perjalanan kita menuju majelis ini semuanya tercatat di sisi Allah sebagai pemberat timbangan amal kebajikan kita kelak di yaumil qiyamah. Bapak ibu kaum muslimin dan muslimah rahimani wa rahimakumullah, tidak memperpanjang muqaddimah, kita lanjutkan kajian kita. Insya Allah sore hari ini kita mencoba menuntaskan materi kita, yaitu ensiklopedi larangan. Babnya adalah bab akidah atau bab tauhid dan iman, dan kita masih masuk pada larangan yang pertama, yaitu syirik. Bapak ibu sekalian rahimani wa rahimakumullah, pembahasan kita di Jumat yang keempat di Majelis Taklim Mutiara Hikmah Masjid Pondok Mutiara Sidoarjo adalah membahas kitab yang ditulis oleh Syekh Salim bin Aid Al-Hilali hafizahullahu ta'ala, kitab yang berjudul Mausu'ah Al-Manahij Syar'iyyah fi Sahih Sunnah An-Nabawiyah, yaitu sebuah kitab yang sudah diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia dengan terbit 3 jilid, yaitu kitab yang telah diterjemahkan dengan terjemahan bebas, ensiklopedi larangan menurut Al-Quran dan As-Sunnah. Dan kita masih berada pada larangan seputar bab akidah, tauhid dan iman, yaitu larangan yang pertama tentang syirik, larangan berbuat syirik. Sebab Bapak Ibu perlu diketahui, larangan seputar akidah,
larangan-larangan seputar tauhid dan iman ini, kalau tidak salah saya lihat di dalam daftar isinya ada 19 larangan yang berkaitan erat dengan masalah akidah. Seperti hari ini, yaitu kita akan menuntaskan yang nomor 1, syirik. Kalau ini tuntas, maka bulan depan jika Allah pertemukan kita masuk pada larangan seputar akidah yang nomor 2, yaitu misalnya tentang riya. Tentang riya. Yang nomor 3 tentang kemunafikan. Yang nomor 4 tentang bersumpah atas nama selain Allah. Begitu seterusnya. Kalau tidak salah ada 19 larangan. Itu masuk dalam bagian akidah. Nanti ada lagi bab yang berikutnya, bab seputar ilmu. Larangan seputar ilmu, kalau tidak salah ada 25 atau 26 larangan. Sehingga tentunya materi ini atau kitab ini cukup panjang pembahasannya. Baik Bapak Ibu sekalian, rahimani wa rahimakumullah. Untuk mengingatkan dari apa yang sudah kami sampaikan beberapa kali pertemuan kita di Masjid Pondok Mutiara ini, yaitu yang pertama kalau tidak salah seputar larangan syirik ini, saya sudah menjelaskan tentang dalil-dalil yang terkait dengan larangan berbuat syirik. Kalau tidak salah dalilnya itu yang nampak di layar. Bagi Bapak Ibu sekalian yang mengikuti kajian kita secara online ya, di Zoom ya, itu bisa nampak di sana, atau mungkin materi yang sudah dikirimkan yaitu oleh Majelis Taklim Mutiara Hikmah, ada 13 dalil. 13 dalil. 7 dalil dalam Al-Qur'an, sedangkan yang 5 dalil di dalam hadis-hadis Nabi yang sahih. Ini semua sudah kami sampaikan, kita lewati saja. Lalu kemudian materi yang kedua adalah pembahasannya tentang penjelasan dari dalil-dalil yang telah kita sebutkan tersebut. Penjelasan dari 13 dalil. Kalau tidak salah ini juga sudah kami sampaikan. Misalnya terkait dengan apa itu syirik ya. Termasuk yang terakhir kalau tidak salah bulan yang lalu, saya sudah menjelaskan kepada Bapak Ibu semua tentang 13 model kesyirikan yang dianggap tradisi oleh masyarakat kita. 13 macam bentuk model kesyirikan yang dianggap tradisi, khususnya di negeri yang kita cintai ini. Ya, 13 itu apa saja? Baik itu tatoyur, ini semua yang mengarah kepada kesyirikan. Lalu tamimah, itu bisa dilihat itu di layar. Kalau nggak salah sudah tercantum itu di situ ya, beserta dalil-dalilnya. Nomor 1 tatoyur, nomor 2 tamimah, nomor 3 tiwalah, ya, tiwalah. Lalu kemudian yang keempat jampi-jampi alias mantra, yang nomor 5 perdukunan, yang nomor 6 sembelihan untuk selain Allah. Menyembelih ditujukan bukan untuk Allah Azza wa Jalla. Yang nomor 7 kesyirikan yang terjadi di kuburan, ngalap berkah kepada orang-orang soleh yang telah wafat, atau melakukan isti'anah, minta tolong kepada penghuni kubur, atau isti'adah, meminta perlindungan kepada penghuni kubur, termasuk istighosah, meminta dihilangkan bencana kepada penghuni kubur ya. Berdoa kepada, minta kepada orang soleh yang telah mati. Ini semua adalah kesyirikan yang terjadi di kuburan. Baik, terus yang nomor 8, ngalap berkah, mencari berkah dari benda-benda tertentu, keris-keris, cincin ya, dan seterusnya. Lalu yang ke-9 sihir, yang ke-10 sedekah bumi, yang ke-11 sesajen ya. Yang ke-12 memberikan penghormatan dengan membungkuk ya. Membungkuk saja tidak boleh menghormati orang, apalagi sampai yaitu ngesot itu apa bahasa ya. Ya, yang ngesot ya. Nah, itu ya, sampai
menunduk-nundukkan kepala ya, sampai mencium kakinya, maka ini semuanya tidak diperbolehkan, haram, dan ini bagian daripada mengagungkan manusia, syirik ini. Lalu yang ke-13 pesugihan. Nah, adapun terkait masalah pesugihan, maka di negeri kita luar biasa. Ada pesugihan, yaitu di sini kami sebutkan ini pesugihan lewat ketek ya. Ketek ini adalah bahasa Jawa, dalam bahasa Indonesianya adalah monyet. Pesugihan ini terjadi di Desa Ngujang, Tulungagung, Jawa Timur, di mana yaitu mereka yang datang ke petilasan atau tempat-tempat yaitu makam yang dikeramatkan di Desa Ngujang tersebut, itu oleh juru kuncinya mereka yang ziarah diberi hewan namanya yaitu ketek itu, monyet itu. Sehingga mereka beranggapan selama monyet itu tetap dipelihara, maka rezekinya akan lancar dan seterusnya. Oh iya. Baik, Bapak Ibu sekalian rahimani wa rahimakumullah. Ya, kita lanjutkan. Adapun kemudian di antaranya yang lain yaitu bentuk-bentuk pesugihan. Ya. Baik. Yang sudah kami jelaskan beberapa waktu yang lalu ya, yaitu 13 model kesirikan yang dianggap tradisi di negeri kita, yaitu yang ke-13 di antaranya model kesirikan yang ke-13 adalah pesugihan. Di antara bentuk pesugihan yang pertama tadi sudah kami sebutkan, yaitu pesugihan lewat ketek ya. Ada lagi pesugihan lewat semedi di gua dan makam, sebagaimana yang terjadi di Gunung Selok, Cilacap. Di sana banyak petilasan ya. Terutama yang sering dikunjungi orang itu adalah petilasan yang ada di Padepokan Jambe Limo dan Padepokan Jambe Pitu. Nah itu ya, mereka di sana ngalah berkah. Lalu yang ketiga ada pesugihan yang kontroversi, yaitu pesugihan yang berbau ritual seksual ya, ritual seks seperti yang terjadi di Gunung Kemukus yang berada di Kecamatan Sumberlawang, Kabupaten Sragen, Jawa Tengah. Di gunung ini ada sebuah sendang, namanya Sendang Ontrowulan. Nah, begitu ya. Baik, menurut legenda Gunung Kemukus ini adalah sebagai tempat pelariannya Pangeran Samudra dari Majapahit bersama kekasihnya, yang kekasihnya itu adalah ibu tirinya, yang bernama Nyai Ontrowulan. Nah begitu, konon katanya begitu. Nyai Ontrowulan sendiri sering mandi di sendang tersebut. Maka yang paling kontroversi dari Gunung Kemukus ini adalah ritual-ritual pesugihan yang berbau seksual. Karena apa? Karena untuk mendapatkan hasil yang maksimal, konon para pencari pesugihan itu harus melakukan hubungan intim dengan lawan jenis. Bisa jadi itu istrinya atau suaminya sendiri, atau bisa jadi untuk mengenang cinta terlarang antara Pangeran Samudra dan Nyai Ontrowulan. Mereka melakukan yaitu perbuatan mesum tersebut, zina tersebut. Na'udzubillah. Dan masih banyak lagi pesugihan lewat ngalap berkah pada pohon, benda pusaka, sampai-sampai ngalap berkah pada kotoran hewan. Sebagaimana yang mungkin ma'ruf di kalangan kita, bukan rahasia lagi, yaitu ngalap berkah ke Kiai Selamet, kerbau putih milik Keraton Surakarta, kerbau yang dikiaikan, yang kotorannya dijadikan yaitu rebutan. Mereka ngalap berkah dengan kotorannya. Mungkin sekarang keturunannya ya. Baik. Lalu kemudian pesugihan lewat tumbal, sembelihan dan sesajen. Ada juga pesugihan melalui sosok gaib ya, sosok gaib sebagaimana yaitu yang dikenal akrab oleh orang Jawa, khususnya di wilayah Mataraman, yaitu Jogja, Solo dan sekitarnya, mungkin dikenal yaitu dengan istilah Nyai Blorong dan Kanjeng Ratu Kidul. Nah gitu ya. Ini juga pesugihan melalui sosok gaib. Ini semua adalah jin.
Yang ketujuh, pesugihan lewat pengabulan doa. Doa siluman kura-kura. Waduh, ada ini ya ternyata. Di mana itu? Yaitu terjadi sendang atau telaga yang terletak di desa Jimbung, Klaten. Ya, dipercaya di sendang itu terdapat tempat tinggal sepasang siluman kura-kura yang dipercayai namanya Kiai Poleng dan Nyai Poleng. Oh, itu ya. Poleng itu ya belang itu maksudnya. Artinya apa? Mereka yang mengambil pesugihan ini, maka mereka tubuhnya kalau dia bertambah kaya, tubuhnya semakin belang. Semakin banyak belangnya tambah kaya. Ya. Sehingga ujung-ujungnya nanti dia meninggal. Saya kok bau rokok ya? Ya. Baik, kita lanjutkan. Yang kedelapan, pesugihan lewat kuburan para wali, sunan, gus, dan tokoh penyebar Islam dengan doa dan tawasul. Ya, seperti itu. Misalnya, yaitu menempelkan tokoh-tokoh. Ya, betul ya. Ya. Menempelkan tokoh-tokoh, ya, atau yaitu misalnya ya para wali dan seterusnya, foto-foto para ulama, mereka ngalah berkah dengan yang seperti ini. Lalu yang kesembilan, pesugihan lewat jimat. Nah, ini ada ngalah berkah pesugihan, cari pesugihan dengan jimat. Seperti diantaranya azimat yang sering dipakai itu adalah diberi nama azimatnya Mustika Alam Pesugihan Tuyul Putih. Oh, itu ya. Oh, sampai kayak begitu itu. Itu dalam hal kejayaan dan kekayaan, melariskan barang dagangan, cepat diterima kerja, membuat banyak orang terpesona. Nah, itu yang biasanya dipakai itu jimatnya. 10, pesugihan lewat pemajangan foto-foto para ulama. Banyak yang seperti ini. Yang lainnya. Nah, sore hari ini kita akan mencoba menuntaskan materi kita dengan 11 pertanyaan, dan yaitu dengan jawabannya. Ya, 11 pertanyaan dan jawabannya terkait dengan masalah larangan-larangan seputar syirik. Apa 11 pertanyaan itu? Mungkin Bapak Ibu sekalian kalau melihat di layar ya, share screen, itu sudah nampak ada 11 pertanyaan itu. Pertanyaan yang pertama, nanti sekaligus kita jawab ya. Kita sebutkan dulu pertanyaan-pertanyaannya. Yang pertama ini, pertanyaan pertama. Bagi ibu-ibu atau bapak-bapak yang hadir di Masjid Pondok Mutiara sore hari ini, ya, maka mungkin bisa dicatat atau mungkin diperhatikan saja. Jika nanti catatannya tertinggal, jangan khawatir. Oh, mungkin fotokopinya sudah ada itu. Silakan bisa dibagikan. Ya, baik. Kalau tidak salah di halaman yang terakhir, bagi yang datang di masjid bisa menyimak di fotokopinya. Ya, kalau tidak salah itu di halaman sebentar, halaman 6. Ya, betul, halaman 6 insya Allah. Baik, bisa disimak itu nanti di halaman 6. Ya, yang pertama dikasih nomor saja Bapak Ibu, halaman terakhir insya Allah, halaman 6 dan 7 kalau tidak salah. Nah, itu banyak pertanyaan di situ, kita lihat dikasih nomor saja. Pertanyaan pertama, mengapa kita hanya berdoa kepada Allah? Itu nanti kita jawab. Ya, kita urut aja dulu nomor-nomornya. Nomor 2, pertanyaannya, mengapa kita dilarang berdoa kepada malaikat dan nabi? Kenapa kok tidak boleh berdoa itu kepada malaikat dan nabi? Ya, seperti itu. Itu pertanyaan nomor 2. Pertanyaan nomor 3, mengapa kita dilarang berdoa kepada jin? Nah, itu. Kenapa kok dilarang? Berdoa itu kepada jin itu kenapa kok dilarang? Itu nomor 3. Nanti kita akan jawab ayat-ayatnya, dalil-dalilnya. Pertanyaan keempat, mengapa kita dilarang minta pertolongan kepada dukun alias peramal atau ya tukang tenung? Nah, itu ya. Atau misalnya yang semakna itu black magic atau white magic. Ya, kenapa kok dilarang? Pergi menemui mereka, minta tolong kepada mereka. Kenapa kok dilarang? Nanti kita jawab. Lalu pertanyaan nomor 5, mengapa kita dilarang minta kepada ahli kubur, orang yang meninggal dunia? Ya. Terus yang keenam, mengapa kita dilarang
Yang ketujuh, mengapa kita dilarang minta kepada matahari dan bulan? Kenapa? Ya. Yang kedelapan, mengapa kita dilarang minta kepada pohon, terutama pohon-pohon yang dikeramatkan? Ya. Biasanya itu pohon kalau di negeri kita itu yang sering dijadikan ngalah berkah itu Dewan. Nah itu ya, di Gunung Kawi itu ya. Baik, yang mereka menunggu rontokannya. Kalau dapat rontokannya berarti rezekinya lancar. Ya, seperti itu. Sampai begitu. Kenapa kok dilarang minta kepada pohon yang dikeramatkan? Yang kesembilan, mengapa kita dilarang bergantung kepada azimat, alias yaitu jampi-jampi. Ya, jimat-jimat. Kenapa? Ini yang kesembilan. 10, mengapa kita dilarang meminta kepada mengapa kita dilarang meminta hujan kepada bintang? Ya, bagi yaitu masyarakat atau tempat atau sebuah tempat ya yang di situ paceklik ya, kemarau panjang, kenapa kok minta hujannya itu tidak kepada Allah? Kok justru kenapa kok minta hujannya kepada bintang? Kenapa kok tidak kepada Allah? Kenapa kok dilarang meminta hujan kepada bintang itu, kenapa? Nah itu. Yang terakhir, yang ke-11, bolehkah meminta bantuan atau meminta pertolongan kepada manusia tapi manusianya masih hidup? Minta tolong kepada orang, orangnya masih hidup. Boleh tidak minta tolong kepada orang kalau orangnya masih hidup? Nanti kita akan jawab. Baik, sekarang kita akan lihat kembali ke yang pertama. Kita awali ya. Nomor 1, siapkan, ditulis dalil-dalilnya ya. Saya minta tolong kepada Ustadz, lebih banyak Quran hari ini Ustadz. Mungkin bisa dibuka ayatnya Ustadz, suratnya sama terjemahannya. Ya, saya minta tolong juga ini hadisnya, mungkin ikhwan kita yaitu Al-Akh Abu Hurairah. Nah ini ya, Masya Allah ya. Minta tolong untuk dibacakan hadisnya Ustadz yang baca Qurannya. Baik, kita lihat pertanyaan nomor 1 sekarang. Pertanyaan yang pertama, apa di situ? Mengapa kita hanya berdoa kepada Allah? Kenapa doa itu kok hanya kepada Allah saja? Meminta itu hanya kepada Allah saja. Ya, dalilnya adalah saya kasih 2. Mohon maaf, saya kasih 3 dalilnya. Dalil yang pertama yaitu surat Luqman, surat nomor 31 Ustaz. Suratnya nomor 31 Luqman. Surat Luqman, surat nomor 31, ayatnya ayat 26. Surat 31 ayatnya ayat 26. Allah Subhanahu wa taala berfirman, silakan, lillahi ma fis samawati. Silakan dibaca tartil Ustaz. Ya, ayatnya ayat 26, maaf, 26. Surat Luqman, surat 31 ayat 26. Tafadhal Ustaz. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Lillahi ma fis samawati wa ma fil ardh. Wal ard. Lillahi ma fis samawati wal ardh. Innallaha huwal ghaniyyul hamid. Naam, terjemahannya Ustaz. Milik Allah lah apa yang di langit dan di bumi. Sesungguhnya Allah dialah yang maha kaya lagi maha terpuji. Coba perhatikan Bapak Ibu sekalian ayat ini. Di dalam ayat ini ada lafadz ma. Lillahi ma. Di situ ada ma. Kata para alim ulama, yang dimaksud ma pada ayat ini bermakna umum. Berarti maksudnya semua apa yang ada di langit seperti hujan, udara, dan yang lainnya. Dan serta apa saja yang ada di bumi. Semua isi bumi yang ada di atas bumi maupun yang ada di bawah bumi. Itu semuanya milik Allah. Seakan-akan ayat ini sindiran bagi mereka yang berdoanya mintanya bukan kepada Allah, mintanya kepada selain Allah. Apapunnya mereka isi langit, apapunnya mereka itu
bumi beserta seluruh isinya, maka kalau meminta, ya mintalah kepada Allah yang punya langit beserta seluruh isinya dan yang punya bumi beserta seluruh isinya. Jadi nggak pantas minta kepada jin. Apa jin punya yang punya langit? Apakah jin yang punya bumi? Ngapain minta kepada orang yang telah mati? Apakah orang yang telah mati itu yang punya langit dan bumi beserta seluruh isinya? Ayat ini ayat sindiran, Bapak Ibu sekalian. Makanya kalau begitu intinya adalah tidak ada satupun makhluk yang ikut memiliki langit dan bumi. Lalu mengapa orang itu kok berdoanya kepada selain Allah? Itu karena nggak ada satupun makhluk di muka bumi ini yang punya langit dan punya bumi. Hanya Allah yang punya. Milik Allah lah langit dan bumi. Nah itu ya. Baik, ayat ini ayat sindiran. Ini dalil pertama. Coba tambahkan lagi dalil kedua. Pertanyaannya masih pertanyaan pertama. Pertanyaan pertama. Ayo dibuka Quran surat nomor 10 Yunus. Quran surat Yunus itu Quran surat nomor 10. Ayatnya 106. Surat Yunus ayatnya 106. Wala tad'u min dunillahi. Silakan Ustaz dibaca ayatnya secara tartil. Tafadhal Ustaz. ولا تدعوا من دون الله ما لا ينفعك ولا يضرك فإن فعلت فإنك إذا من الظالمين. Artinya Ustaz. Dan janganlah engkau menyembah sesuatu yang tidak memberi manfaat dan tidak pula memberi bencana kepadamu selain Allah. Sebab jika engkau lakukan yang demikian, maka sesungguhnya engkau termasuk orang-orang yang zalim. Nah, jelas sekali dalam ayat ini, janganlah engkau menyembah, termasuk di dalamnya di sini berdoa. Janganlah engkau menyembah sesuatu yang tidak bisa memberi manfaat dan tidak pula memberi bencana kepadamu selain Allah. Ngapain minta sesuatu yang tidak bisa mendatangkan manfaat dan menolak mudarat, menolak bahaya, kecuali hanya Allah Azza wa Jalla. Nah, ini juga ayat bantahan, yaitu kepada mereka yang masih berdoa kepada selain Allah. Terakhir dalilnya nomor 3. Ayo dibuka surat nomor 40, surat Ghafir, surat Al-Mu'min. Surat Al-Mu'min itu sama dengan yaitu surat Al-Ghafir di sini ya. Surat Ghafir atau surat Al-Mu'min. Ayatnya 60. Ayat 60, surat 40 ayat 60. Saya yakin Bapak Ibu sering mendengar ayat ini. Saya yakin karena ayat ini familiar di telinga kita. Tafadhal Ustaz, ud'uni astajib lakum itu. Silakan. Silakan. Wa qala rabbukum ud'uni astajib lakum innal ladzina yastakbiruna an ibadati sayadkhuluna jahannama dakhirin. Silakan Ustaz terjemahannya. Dan Tuhan berfirman, silakan. Berdoalah kepadaku, niscaya akan aku perkenakan bagimu. Sesungguhnya orang-orang yang sombong tidak mau menyembahku akan masuk ke neraka jahanam dalam keadaan hina dina. Baik, perhatikan di dalam ayat ini ada perintah. Ud'uni astajib lakum. Berdoalah kalian kepadaku, niscaya aku perkenankan bagimu. Jadi kalau berdoa ya hanya kepada Allah saja, memohon pertolongan hanya kepada Allah, meminta hanya kepada Allah, ya meminta ampun hanya kepada Allah, ngalap berkah hanya kepada apa yang sudah Allah syariatkan saja, semuanya yaitu ditujukan kepada Allah Azza wa Jalla. Baik, ini alasan atas jawaban dari pertanyaan yang pertama. Mengapa kita hanya berdoa kepada Allah? Karena selain Allah tidak bisa memberikan manfaat dan tidak bisa menolak mudarat. Nah, itu intinya. Yang kedua pertanyaannya, mengapa kita dilarang berdoa kepada malaikat dan nabi? Kenapa kok tidak boleh berdoa kepada malaikat
dan kepada Nabi. Ayo kita lihat dalilnya. Quran surat Ali Imran. Quran surat nomor 3 Ali Imran. Ayatnya 80. Ali Imran ayatnya 80. Wala ya'murukum an tattakhidul malaikata. Ya, silakan Ustaz. Terjemah apa ini? Ayatnya dibaca Ustaz, tartil. ولا يأمركم أن تتخذوا الملائكة والنبيين أربابا أيأمركم بالكفر بعد إذ أنتم مسلمون. Terjemahnya Ustaz. Dan tidak mungkin pula baginya menyuruh kamu menjadi para malaikat dan para nabi sebagai Tuhan. Apakah patut dia menyuruh kamu menjadi kafir setelah kamu menjadi muslim? Lihat apa firman Allah dalam ayat ini. Dan tidak mungkin pula baginya menyuruh kamu menjadikan para malaikat dan para nabi sebagai Tuhan. Apakah dia patut menyuruh kamu menjadi kafir setelah kamu menjadi muslim? Ayat ini adalah ayat yaitu sindiran lagi. Mana mungkin Allah menyuruh manusia menjadikan malaikat dan menjadikan para nabi itu sebagai Tuhan, tempat meminta. Iya. Lalu apa kata Allah berikutnya? Mana mungkin? Apakah patut Allah menyuruh kamu menjadi kafir padahal kamu dulu sebelumnya muslim? Berarti di dalam ayat ini menunjukkan mereka yang meminta kepada para malaikat, mereka yang meminta kepada para nabi, maka ini termasuk perbuatan daripada orang-orang kafir dan bisa membatalkan keislaman. Mungkin ibu-ibu yang di belakang sana bertanya, apa ada toh Ustadz? Orang itu berdoa minta kepada malaikat. Apa ada? Ada. Bahkan itu terjadi itu di masyarakat kita. Mohon maaf. Tidak heran, bahkan tidak jarang. Seringkali sebagian kaum muslimin kalau berdoa kepada Allah, itu tawassulnya, wasilah perantaranya adalah para malaikat. Contoh, khususan ila Jibril alaihissalam syai'ulillahi walahumul fatihah. Khusus untuk malaikat Jibril, loh dikirimi Fatihah. Udah, khususan ila siapa lagi? Terakhir, khususan ila ruhi. Sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam syai'ulillahi walahumul fatihah. Mereka bertawassul kepada Nabi kita sallallahu alaihi wasallam padahal Nabi telah wafat. Kalau Nabi masih hidup nggak apa-apa. Sebagaimana dulu di zaman Nabi, mereka pada saat yaitu datang musim kemarau panjang, mereka minta kepada Nabi agar Nabi berdoa kepada Allah agar Allah menurunkan hujan. Mintanya kepada Nabi. Nabi masih hidup, boleh yang seperti ini. Lah ini Nabi telah wafat, tidak boleh menjadikan orang yang telah wafat, ya, orang-orang soleh yang telah wafat sebagai media perantara, tawassul. Nah, jadi Bapak Ibu sekalian rahimani wa rahimakumullah, ini adalah perkara yaitu yang jelas bisa membatalkan keislaman. Hati-hati. Ya, kita lanjutkan yaitu dalil yang lain. Coba dibuka surat 34. Surat Saba ya, surat Saba itu surat nomor 34, Saba. Ayatnya 40 dan 41. Ini dalil yang kedua ini. Surat Saba, surat 34 ayatnya 40 dan 41. Wa yauma yakhsyuruhum jami'an. Silakan Ustaz, tafadhal. 40 dan 41. Wa yauma yakhsyuruhum jami'an thumma yaqulu lil malaikah ahaulai iyyakum kanu ya'budun. 41-nya. Qalu subhanaka anta waliyyuna min dunihim bal kanu ya'buduna al-jinna aktsaruhum bihim mu'minun. Iya, terjemahannya Ustaz. Dan ingatlah pada hari ketika Allah mengumpulkan mereka semuanya, kemudian dia berfirman kepada para malaikat. Lihat apa kata Allah Azza wa Jalla.
setelah Allah mengumpulkan seluruh makhluk-makhluknya nanti di hari kiamat, apa kata Allah kepada para malaikat? Silakan. Apakah kepadamu mereka ini dahulu menyembah? Lihat. Apakah kepadamu mereka ini dulu menyembah? Apakah mereka ini dulu menyembah engkau, wahai para malaikat? Apa jawabannya para malaikat, Ustaz? Silakan. Para malaikat itu menjawab, silakan. Maha suci engkaulah pelindung kami, bukan mereka. Bahkan mereka telah menyembah jin. Kebanyakan mereka beriman kepada jin itu. Coba. Malaikatnya berlepas diri. Maha suci engkau ya Allah. Engkaulah pelindung kami, bukan mereka. Bahkan mereka itu telah menyembah kepada jin. Kebanyakan mereka itu beriman kepada jin. Dan jin itulah yang menyesatkan mereka. Ya, seperti itu. Jadi malaikat berlepas diri. Kami tidak menyuruh mereka untuk menyembah kami. Ya, mereka itu justru nyembahnya kepada jin. Lah jin itu yang mereka imani, dan jin itulah yang telah menyesatkan mereka. Ini menunjukkan kepada kita bahwasannya kita tidak boleh berdoa kepada malaikat dan juga kepada nabi. Sekarang kita lihat yaitu dalil terakhir. Belum terakhir. Dalil yang ketiga sekarang. Dalil yang ketiga. Surat nomor 7 Al-A'raf. Surat yang ke-7 Al-A'raf. Surat nomor 7 Al-A'raf. Ya, ayatnya ayat 188. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Qul la amliku li nafsi naf'an wa la dharra." Silakan Ustaz, baca tartilnya. 188. 188. Ya. 188. Ya. Kita dengarkan baik-baik. Qul la amliku li nafsi naf'an wa la dharran illa ma yasha Allah. Illa ma sha Allah. Walau kuntu a'lamul ghaiba walau kuntu a'lamul ghaiba lastakthartu minal khair wa ma massani as-su' in ana illa nadhirun wa basyirun liqaumin yu'minun. Ya, artinya, katakanlah Muhammad, aku tidak kuasa mendatangkan manfaat maupun menolak mudarat bagi diriku kecuali apa yang dikehendaki Allah. Lihat, Allah menyuruh Nabi kita, katakan Muhammad kepada orang-orang yang berbuat syirik itu, mereka yang menyekutukan Allah. Katakan kepada mereka, aku tidak kuasa mendatangkan manfaat maupun menolak mudarat bagi diriku kecuali apa yang dikehendaki Allah. Ini menunjukkan kalau meminta pertolongan hanya kepada Allah. Tidak boleh meminta berdoa kepada Nabi. Nabi saja tidak bisa mendatangkan manfaat, menolak mudarat. Sekiranya aku, silakan. Sekiranya aku mengetahui yang baik, niscaya aku membuat kebajikan sebanyak-banyaknya dan tidak akan ditimpa bahaya. Ternyata Nabi sendiri juga tertimpa bahaya. Nabi sakit, Nabi juga kena sihir, Nabi ketika perang Uhud juga terluka. Apa katanya Nabi? Andai kata aku mengetahui perkara-perkara gaib, maka aku tidak akan terkena bahaya. Ya, aku tidak akan tertimpa sesuatu bahaya. Seperti itu. Ternyata Nabi juga sakit dan bahkan terluka pada saat perang Uhud. Ini menunjukkan kepada kita bahwasanya yang bisa mendatangkan manfaat dan menolak mudarat hanyalah Allah Azza wa Jalla. Terus, aku hanyalah pemberi peringatan dan pembawa berita gembira bagi orang-orang yang beriman. Nah, itu tugasnya Nabi dan Rasul, utusan Allah Azza wa Jalla. Jadi tidak boleh menyembah kepada malaikat, tidak boleh menyembah kepada para nabi, para rasul. Menyembah itu, berdoa itu hanya kepada Allah Azza wa Jalla. Terakhir penutup Al-Ma'idah. Nah, maksudnya dalil keempat, dalil terakhir ini. Dari pertanyaan nomor 2 maksudnya.
Surat nomor 5 Al-Maidah ayatnya 116. Al-Maidah ayat 116. Wa idz qala Allahu ya Isa bin Maryam. Ya, surat nomor 5 116. Silakan menarik ayat ini, silakan. Wa idz qala Allahu ya Isa bin Maryam anta qulta lin-nas ittakhiduni wa ummiya ilahayn min dunillah qala subhanaka ma yakunu li an aqula ma laysa li bihaqq in kuntu qultuhu faqad alimtah ta'lamu ma fi nafsi wa la a'lamu ma fi nafsik innaka anta 'allamul ghuyub. Ya, kita lihat apa firman Allah kepada Nabi Isa alaihi salam. Silakan. Dan ingatlah ketika Allah berfirman, Apa firman Allah Azza wa Jalla? wahai Isa putra Maryam, Wahai Isa putra Maryam. Lanjut. engkaulah yang mengatakan pada orang-orang, jadikanlah aku dan ibuku sebagai dua Tuhan selain Allah. Apa engkau yang mengatakan kepada manusia, jadikan aku dan ibuku sebagai Tuhan selain Allah? Duh. Hai Isa, Allah tanya ini kepada Nabi Isa. Apa engkau yang mengatakan kepada mereka? Mestinya ayat ini disampaikan kepada mereka, orang-orang Nasrani ini ya. Harus disampaikan ini ya. Ditunjukkan. Apa engkau yang mengatakan kepada mereka, jadikan aku dan ibuku Maryam sebagai dua Tuhan selain Allah. Sehingga ada Tuhan Allah, Tuhan Bapa dan seterusnya. Apa betul engkau yang mengatakan demikian? Seperti itulah maksud pertanyaannya Allah dalam ayat ini. Lanjut. Isa menjawab, Apa kata Nabi Isa alaihissalam? Silakan. Maha suci engkau, tidak patut bagiku mengatakan apa yang bukan hakku. Duh, Maha suci engkau ya Allah. Tidak patut aku mengatakan sesuatu yang bukan hakku. Jika aku pernah mengatakannya, terus? Jika aku pernah mengatakannya, tentulah engkau telah mengetahuinya. Kalau memang aku pernah menyampaikan demikian, pasti engkau maha tahu ya Allah. Terus lanjut. Engkau mengetahui apa yang ada pada diriku, dan aku tidak mengetahui apa yang ada padamu. Terus. Sungguh engkaulah yang maha mengetahui segala yang gaib. Nah, ya, berarti Nabi Isa alaihissalam juga berlepas diri. Bahkan di dalam ayat yang lain Nabi Isa alaihissalam mengatakan, sembahlah aku, Allah Tuhanku dan Tuhanmu. Sembahlah Allah Tuhanku dan Tuhanmu. Wahai Bani Israel, sembahlah Allah Tuhanku dan Tuhanmu. Nah, jelas sekali di sini bahwasanya Nabi Isa alaihissalam mengingkari kekafiran mereka. Baik, kita lanjutkan. Makanya nanti salah satu hikmahnya ketika Nabi Isa alaihissalam turun di akhir zaman nanti sebagai tanda-tanda kiamat besar, ketika Nabi Isa alaihissalam turun nanti sebagai bantahan atas orang-orang kafir yang mengatakan Isa itu telah dibunuh. Ternyata Nabi Isa masih hidup dan Nabi Isa alaihissalam masih berada di atas langit yang nanti akan diturunkan oleh Allah Azza wa Jalla. Seperti itu ya. Baik, jadi ini yang pertanyaan nomor 2. Sekarang pertanyaan nomor 3. Pertanyaan nomor 3 sekarang, yaitu mengapa kita dilarang berdoa kepada jin. Saya kasih 2 dalil. 2 dalil saja. Dalil yang pertama, Quran surat nomor 72, surat Al-Jin. Kenapa kok tidak boleh berdoa itu kepada jin? Minta tolongnya kepada jin kok nggak boleh? Surat nomor 72 Al-Jin, ayatnya ayat 6. Ayatnya ayat 6. Wa annahu kana rijalum minal insi. Silakan Ustaz, dibaca tartil ayat 6 Ustaz, silakan. Wa annahu. Ayat 6, surat nomor 72 ayat 6. Surat Al-Jin ayat 6. Wa annahu kana rijalun minal insi ya'uduna bi rijalin
Silakan. Dan sesungguhnya ada beberapa orang laki-laki dari kalangan manusia Yang meminta perlindungan kepada beberapa laki-laki dari jin. tetapi jin itu Mereka jin menjadikan mereka manusia bertambah sesat. jelas sekali. Nggak usah minta kepada jin, ya. Sesungguhnya ada beberapa orang dari kalangan manusia yang meminta perlindungan kepada beberapa, yaitu laki-laki dari kalangan jin. Tetapi mereka jin-jin tersebut menjadikan manusia bertambah sesat. Nah, makanya nggak boleh, yaitu berdoa kepada jin. Kita tambahkan lagi yang terakhir, dalil yang kedua dari pertanyaan yang nomor 3, surat nomor 6 Al-An'am ayatnya 128. Al-An'am ayatnya 128. Al-An'am 128. Kita lihat lagi ini, ya. Nah, ini juga menarik lagi nih ayat ini, wa yauma yakshuruhum jami'a. Silakan Ustaz dibaca ayatnya. Wa yauma yakshuruhum jami'a ya ma'syaral jinni qad istaghfartum minal ins wa qala awliya'uhum minal ins rabbana istamta'a ba'duna biba'd wa balagna ajalana alladhi ajjalta lana qala an-naru mathwaakum khalidina fiha illa ma syaa Allah inna rabbaka hakimun alim. Silakan. Dan ingatlah pada hari ketika Dia mengumpulkan mereka semua dan Allah berfirman. Ketika Allah mengumpulkan nanti di hari kiamat manusia dan jin. Lalu apa? Pertanyaan Allah kepada jin. Silakan Ustaz. Wahai golongan jin, Ya. kamu telah banyak menyesatkan manusia. Hai jin, kamu ini telah banyak menyesatkan manusia. Terus. Dan kawan-kawan mereka dari golongan manusia berkata. Nah ini lihat ini. Manusia nanti di hari kiamat berkata. Apa kata manusia kepada Allah? Padahal Allah sudah mengatakan, hai jin, kamu telah banyak menyesatkan manusia. Lalu yang menjadi temannya jin, yaitu manusia-manusia ini, yang ketika di dunia suka berdoa minta perlindungan kepada jin dan seterusnya. Apa kata mereka? Silakan. Ya Tuhan, kami telah saling mendapatkan kesenangan dan sekarang waktu yang telah Engkau tentukan buat kami telah datang. Ya Allah. Dulu jin-jin ini telah memberikan kesenangan kepada kami. Kami minta terus dituruti. Loh, pergi ke dukun. Dukunnya kan berkolaborasi sama jin. Nah, ternyata dikabulkan. Ya, hajatnya dipenuhi. Makanya dia ngomong nanti, manusia ini. Ya Tuhan, kami telah saling mendapatkan kesenangan. Dan sekarang waktu yang telah Engkau tentukan buat kami telah datang. Apa kata Allah kepada manusia? Silakan. Allah berfirman, nerakalah tempat kamu selama-lamanya. Kecuali jika Allah menghendaki lain. Sungguh Tuhanmu Maha Bijaksana, Maha Mengetahui. Nerakalah tempatmu kalian untuk selama-lamanya. Nah, lihat ya. Makanya kalau minta tolong kepada Allah saja, jangan kepada jin. Ya. Baik, kita lanjutkan. Sekarang pertanyaan yang nomor 4. Mengapa kita dilarang minta pertolongan kepada dukun atau peramal? Dukun atau peramal? Ya, Bapak Ibu sekalian, mohon maaf. Dukun, peramal, paranormal, black magic, white magic, dukun putih, dukun hitam. Bedanya apa? Kalau dukun putih, media yang dipakai adalah ayat-ayat Quran. Kalau dukun hitam, media yang dipakai adalah jimat. Termasuk juga air kembang, ya kembang 7 rupa kalau nggak salah ya, dan seterusnya, kemenyan dan seterusnya. Ini adalah sama saja tukang tenung, ya tukang tenung. Maka mereka ini semua tidak tahu urusan gaib, Bapak Ibu sekalian. Seandainya dukun itu bisa mendatangkan kekayaan, tentunya orang yang paling kaya siapa mestinya? Ya dukun itu, mestinya. Itu mestinya.
Ya, namun ternyata justru tidak. Seandainya dia bisa menyembuhkan penyakit, ya, mohon maaf ini, dukun itu bisa menyembuhkan penyakit, tentunya dia dan keluarganya tetap sehat dan tidak pernah sakit. Justru tidak, malah kena corona kemarin. Ya, saya nggak sebut ini namanya nih, saya nggak sebut ini ya. Kena corona. Wah, biasa nambani uang katanya. Biasa pasiennya banyak. Malah kemarin kena corona. Itu. Ya, saya sampaikan terus terang saya sampaikan. Saya nggak sebut nama orangnya ya. Saya nggak sebut nama orangnya. Saya sampaikan, wis, dah itu loh, kena corona. Jari ini iso ngobati uang. Mestinya nggak kena corona. Mestinya nggak kena penyakit. Iya ya Ustadz ya. Loh, baru sadar ya, baru ngeh. Ini makanya paranormal yang mengaku tahu urusan gaib atau siapa saja yang meyakini si fulan tahu urusan gaib, berarti dia telah mengingkari sekian banyak ayat-ayat Al-Quran. Yang tahu urusan gaib ini hanya Allah Azza wa Jalla. No, seperti itu. Apalagi ada orang-orang yang istilahnya itu werusak durungi winarah, tahu sebelum terjadi. Nah itu, tahu sebelum terjadi. Ini semua adalah termasuk dukun. Ya, makanya guyonan sebagian ikhwan-ikhwan itu, ya, ada sebagian ikhwan itu dalam guyonannya ada seorang paranormal di salah satu tempat gitu ya. Ternyata ketika dia diundang di acara walimah, dia diundang si dukun ini, yang konon katanya dia ini bisa ngobati orang dan dia tahu sebelum terjadi. Iya, dia tahu apa yang akan terjadi atau sebelum terjadi, dia tahu. Makanya banyak orang itu yang tanya barangnya hilang itu siapa yang ngambil, banyak. Akhirnya ketika dia diundang, digodain sama teman-teman ini. Jadi kan pada saat dia itu diberikan makanan walimah, ya, undangan walimah kan ada makanan resepsinya ya. Nah itu semua itu makanan yang dibagikan ke para undangan, nasi di atasnya ada ikannya. Nah itu khusus untuk si dukun ini, itu ikannya ditaruh di bawah, ditutupi nasi. Khusus, sehingga nggak ada apa-apa, khusus dikasihkan. Apa katanya? Loh, apa katanya? Komplain dia. Kabeh dikai iwak, semuanya dikasih ikan, ada lauk pauknya, ini kok ndak ada. Walah wong katanya weruh sadurunge winara, tahu sebelum terjadi. Ikan di bawah nasi aja ndak tahu. Oh, enak itu nyekaknya itu ya. Enak itu sudah, skakmat itu sudah ya. Ikan di bawah nasi aja ndak tahu, kok bisa tahu apa yang akan terjadi. Nah, jadi dalam hal seperti ini Bapak Ibu, ini dusta. Ya, memang orang-orang yang pergi ke dukun sebagian mereka hajatnya terpenuhi. Kenapa? Karena jin mencuri dengar berita-berita gaib yang datang dari langit, yang berita itu disampaikan kepada para tukang tenung, lalu kemudian disampaikan kepada pasien dengan 100, yaitu kata-kata dan seterusnya. Anda akan begini, Anda akan begini, nantinya itu akan begini. Maka mesti ada salah satu ucapannya itu yang pas. Itu ya. Karena itu adalah bisikan-bisikan dari jin yang mencuri dengar berita-berita dari langit. Mana dalilnya? Ayo kita lihat dalilnya. Dibuka surat Al-Jin. Suratnya sama, Al-Jin. Surat nomor 72, Al-Jin. Surat nomor 72, Al-Jin. Ya, surat Al-Jin. Ayatnya ayat 26 dan 27. Ayat 26 dan 27. Surat Al-Jin ayat 26 dan 27. Silakan baca. Alimul ghaibi. Silakan Ustaz, baca tartilnya. Alimul ghaibi fala yuzhiru ala ghaibihi illa man irtada min rasulin fa innahu yasluku min bayni yadayhi Silakan Ustaz terjemahnya. Dia mengetahui. Dia mengetahui yang gaib. Tetapi dia tidak memperlihatkan kepada siapapun tentang yang gaib itu. Kecuali Rasul yang diberi
maka sunat yang mengatakan penjaga-penjaga malaikat di depan dan di belakangnya. Loh, jelas sekali kan? Jelas sekali. Sekarang kita tambahkan hadis. Ayo dibuka Sahih Muslim. Nah ini, kita dengarkan ini. Sahih Muslim. Yaitu nomor hadisnya 2084. 2084. Sahih Muslim 2084. Kita dengarkan. Kalau nomor aslinya 537. Nomor aslinya ini ya. 537 Sahih Muslim nomor aslinya. Tetapi yang kita baca ini adalah cetakan terjemahan, yaitu nomor 2084. Silakan dibaca Abu Hurairah, silakan. Dari Muawiyah bin Hakam As-Sulami radhiyallahu anhu, katanya. Nah ini sambil kita dengarkan ini. Ya, silakan. Dari Muawiyah bin Hakam As-Sulami radhiyallahu anhu. Ya. Katanya dia pernah bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apa pertanyaannya? Ya Rasulullah. Ada? Pada masa jahiliyah kami biasa mendatangi tukang tenung. Nah, dulu di masa jahiliyah kami biasa mendatangi tukang tenung. Lanjut terus. Bagaimana itu? Terus apa kata Nabi? Jawab beliau, jangan. Ya. Jangan datangi lagi tukang tenung itu. Baik, teruskan. Tanya Muawiyah, kami percaya kepada suara burung sebagai pertanda jahat atau baik. Nah ini, kami dulu sering percaya dengan suara-suara burung sebagai pertanda ada keadaan yaitu yang baik, ya pertanda baik dan pertanda buruk. Ya, sebagaimana kalau sekarang kan ada ya sebagian masyarakat kita kalau ada suara burung di tengah malam di atas atap rumah kita itu katanya pertanda ada orang yang meninggal. Ya, ada tetangga atau orang di sekitar kita yang akan meninggal. Suara-suara tertentu. Seperti misalnya ada lagi orang kalau mendengarkan suara tokek gitu ya. Teke sugi gitu ya. Teke miskin ya. Teke sugi, teke miskin. Gak bunyi lagi. Apa katanya? Wah, miskin betul saya ini ya. Jadi yang kayak begini ini semua syirik ya. Terus lanjut, teruskan. Bagaimana itu? Silakan. Bagaimana pula itu? Ya. Jawab Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Silakan. Yang demikian itu hanyalah dugaan belaka. Nah, terus. Maka janganlah hal itu sampai menghalangi urusanmu. Baik, jangan sampai menghalangi urusanmu. Nggak usah diambil peduli. Terus saja. Ya. Mau suara tokek, ya mau suara burung di atas atap rumah kita di tengah malam. Ya, kalau memang ada yang meninggal ya memang sudah takdirnya qadar Allah. Seperti itu sudah ditulis oleh Allah. Ya, seperti itu. Jadi nggak ada pengaruh apa-apa. Seperti itu ya. Baik. Seperti misalnya lagi ada suara-suara tertentu, ya suara burung ya tertentu atau misalnya apalagi ini ya suara-suara hewan lah ya atau apa yang kita lihat ular. Jualan putu. Loh, kenapa jualan putu? Itu kan bunyinya Tut. itu ada legenda di Surabaya itu katanya sebentar lagi akan ada berita orang wafat. Oh gitu ya. Oh kalau putu lewat tut itu berarti ada berita orang Iya, akan akan wafat. wafat. Oh, ada lagi ini ya. Ini tambahan bukti kesirikan. Bapak Ibu sekalian. Nah, yang kayak begini nggak usah diambil peduli. Ya, nggak usah diambil peduli. Ya, termasuk lihat sesuatu. Misalnya pertanda buruk katanya lihat ular mati di depan rumah berarti nanti akan ada sesuatu terjadi ya maka ini semua adalah syirik. Kita lanjutkan, kita tambahkan. Ayo dibuka lagi dalilnya Sahih Muslim nomor 2088 ya nomor aslinya 2230 nomor aslinya 2230. Ayo silakan dibaca. Dari Sofia radhiyallahu anha, dari sebagian para istri Nabi sallallahu alaihi wasallam. Iya. Dari Nabi sallallahu alaihi wasallam sabdanya. Apa isi sabdanya? Siapa Siapa mendatangi tukang tenung yang mendatangi tukang tenung lalu dia bertanya tentang sesuatu, terus lalu dia menanya sesuatu kepada tukang tenung itu, tidak diterima Allah salatnya
Duh, coba Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, man ata arrafan fasa'alahu an syai'in lam tuqbal lahu salatun arba'ina lailatan. Barang siapa yang mendatangi paranormal, tukang tenung alias dukun, lalu dia bertanya, meskipun tidak yakin, tanya tok, meskipun tidak yakin, 40 hari sholatnya tidak diterima oleh Allah Azza wa Jalla. Loh, makanya nggak usah tanya. Ya, Ustadz, kalau kita datang, tetapi untuk yaitu untuk membongkar kedoknya, Ustadz. Jadi kita tanya, tetapi untuk ngetes, membongkar kedoknya, apakah boleh? Boleh, kalau tujuannya untuk itu. Tetapi kalau tujuannya dia bertanya, ya, lalu kemudian meskipun dia tidak yakin, maka 40 hari sholatnya tidak diterima. Termasuk, ya Bapak Ibu sekalian, tidak usah membaca zodiak, Sagittarius, Taurus, Gemini, Leo, bintang-bintang ini yang diyakini bisa mendatangkan manfaat, menolak mudarat. Gak usah. Sebab kalau kita baca nih, misalnya disesuaikan dengan tanggal lahir kita. Tanggal lahirnya Desember, tanggal sekian. Oh, bintang saya ini. Ternyata keuangan lancar. Asmara, Masya Allah. Ya, macam-macam ini, enak-enak semua ini ya. Terus ternyata dalam hatinya, dia berkata, dalam hati loh ini dia berkata, kok cocok ya, hari itu juga 40 hari sholat Anda tidak diterima oleh Allah. Yang fardu maupun yang sunnah, habis. Ya. Yang fardu maupun yang sunnah, habis. Tidak diterima oleh Allah. Lah sekarang Ustadz, kalau bertanya dan dia meyakini, nah, man ata arrafan fasa'alahu an syai'in fasaddaqahu. Nah ini pakai fasaddaqahu. Dia bertanya dan dia membenarkan ucapan si dukun itu, meyakini, maka dia telah kafir, kufur dengan ajarannya Nabi Muhammad SAW. Hati-hati, bisa keluar dari Islam. Loh, berarti Ustadz kalau tanya tok ndak yakin 40 hari sholat tidak diterima. Iya, kalau ditambah yakin keluar dari Islam. Nah, kufur dengan ajarannya Nabi Muhammad SAW. Hati-hati ini. Kita dengarkan lagi dalil Sahih Targhib wa Tarhib. Nah itu saya bawa jilid 5. Nomornya dicari 3041 3041. Sahih Targhib wa Tarhib nomor 3041. Ya, tambahkan dalilnya ya. Tambahkan di catatannya itu. Ya, silakan. Ayo. Silakan baca. Silakan. 3041 dari mana? Imran bin Husain radhiyallahu. Dari Imran bin Husain radhiyallahu anhu, dia berkata, ya, Rasulullah SAW bersabda. Apa isi sabdanya? Silakan. Bukan dari golongan kami orang yang meramal ramalan pesimistis atau diramalkan. Ya, terus meramal hal gaib atau diramalkan. Terus menyihir atau disihirkan untuknya. Terus siapa yang mendatangi dukun lalu membenarkan pernyataannya, maka telah kufur dengan syariat yang diturunkan kepada Muhammad SAW. No, seperti itu ya. Baik, bukan termasuk golongan kami orang yang minta disihir dan yaitu orang yang melakukan perbuatan sihir tersebut. Termasuk mereka-mereka yang mendatangi paranormal, tukang tenung, lalu dia membenarkan ucapan tukang tenung itu, maka dia telah kufur dengan ajaran Nabi Muhammad SAW. Kita lanjutkan sekarang pertanyaan yang nomor berapa di situ? 5. Mengapa kita dilarang minta kepada ahli kubur? Kenapa kok dilarang? Pak, Bu, maaf ini. Karena alasannya orang yang telah mati itu tidak mampu berbuat apa-apa. Ya, baik untuk dirinya maupun untuk orang lain. Lihat orang mati. Begitu dia dimandikan, nggak bisa apa-apa. Nggak bisa, disiram air, diam aja. Nggak bisa apa-apa. Untuk dirinya nggak bisa, apalagi menyelamatkan orang lain. Ya, makanya kita doakan semoga dosanya diampuni, bukan sebaliknya. Jenazah disuruh mendoakan orang yang masih hidup, bukan. Kita yang mendoakan mereka, orang yang telah wafat. Bukan kita nyuruh dia, orang-orang yang telah wafat ini, untuk mendoakan kita yang masih hidup. Ini kebalik ya. Orang mati itu tidak bisa mendengar
permintaannya orang yang masih hidup. Seandainya orang mati itu bisa mendengar, mereka tidak mampu memberikan manfaat dan menolak mudarat untuk kita. Sebab ada itu sempat viral waktu itu di YouTube. Ya, seseorang tokoh agama mendatangi salah satu kuburan orang soleh sambil mengajak jamaahnya. Lalu si tokoh ini berkata kepada si penghuni kubur, ya mungkin ini makam orang Arab ya, kok di situ disebut Bib, Habib maksudnya ya, Bib. Di sini yang datang ini ziarah banyak loh yang belum menikah. Tolong Bib, sampaikan kepada Allah supaya cepat nikah. Ada nggak yang kayak begini? Ada. Bib, yang datang ziarah ini banyak yang belum dapat kerja. Tolong Bib, sampaikan kepada Allah supaya dapat kerjaan. Itu. Coba ya. Ini syirik akbar, syirik besar Bapak Ibu sekalian. Bisa mengeluarkan pelakunya dari Islam. Loh, iya. Jadi, naudzubillah. Jadi minta itu kepada Allah. Mereka orang-orang yang telah mati tidak bisa mendengar. Mereka seperti orang tuli kata Allah. Mana dalilnya? Ayo ayat Qur'annya dibaca Ustaz. Surat 35. Fatir. Surat 35 Fatir ayat 14. Fatir ayat 14. Surat nomor 35 Fatir ayatnya 14. Kita kasih dalil. Ya. Surat Fatir ayat 14. Ayo silakan. Baca Ustaz. In tad'uuhum la yasma'u du'aakum wa law sami'u mastajabu lakum wa yawmal qiyamati yakfuruna bi syirkikum wa la yunabbi'uka mithlu khabir. Silakan Ustaz. Jika kamu menyuruh mereka, maksudnya mereka ini orang-orang yang telah mati. Lanjut. Mereka tidak mendengar seruanmu. No, terus lanjut. Dan sekiranya mereka mendengar, mereka juga tidak memperkenankan permintaanmu. Sampai-sampai Allah mengatakan, andai kata orang mati itu bisa mendengar, maka mereka tidak mungkin bisa mengabulkan semua permintaanmu. Nggak mungkin. Terus lanjut. Dan pada hari kiamat mereka mengingkari kemusyrikanmu. Pada hari kiamat orang-orang soleh yang telah mati ini, yang selalu dimintai oleh orang-orang yang masih hidup, mengingkari kemusyrikan orang-orang yang ngalah berkah ke kuburan itu. Mengingkari dia. Allah sendiri yang mengatakan ini. Lanjut teruskan. Dan tidak ada yang dapat memberikan keterangan kepadamu seperti yang diberikan oleh Allah yang maha teliti. Baik, kita lanjutkan. Tambahkan lagi dalilnya Ustaz. Surat nomor 27 ayat 80. An-Naml. Surat 27 An-Naml ayatnya 80. An-Naml 80. Innaka la tusmi'ul mauta. Ya, silakan Ustaz. Ayo. Terjemah ayo, langsung tartil ya. Dibaca ayatnya. Innaka la tusmi'ul mauta wa la tusmi'us sum wa la tusmi'us summa du'a al-haqqil. Doa idza walau mudbirin. Ayat 80-nya Ustaz. Iya, ayat 80. Ya, innaka la tusmi'ul mauta. Ya, silakan Ustaz. Innaka la tusmi'ul mauta wa la tusmi'us sum wa la tusmi'us summa du'a idza wallaw mudbirin. Ya, sungguh engkau tidak dapat menjadikan orang yang mati dapat mendengar. Jelas orang mati nggak bisa dengar. Lanjut Ustaz. Dan tidak pula menjadikan orang tuli dapat mendengar seruan. Seperti orang tuli nggak mungkin bisa mendengar. Lanjut. Apabila mereka telah berpaling ke belakang. Baik, kita lanjutkan. Yaitu sekarang pertanyaan nomor 6. Mengapa kita dilarang minta kepada berhala? Dalilnya cuma satu aja. Betul, pertanyaan ke-6 ini ya. Pertanyaan nomor 6 ini. Yaitu Quran surat nomor 13. Ar-Ra'du, surat Ar-Ra'd. Ya, surat nomor 13. Ayatnya ayat yang ke-14. Mudah diingat ya, surat 13 ayatnya 14. Kenapa kok tidak boleh berdoa kepada berhala, minta kepada berhala? Silakan. Lahu da'watul haq. Lahu da'watul haq walladzina
Iya, silakan. Hanya pada Allah doa yang benar. Terus. Berhala yang mereka sembah selain Allah. Perhatikan ya, berhala-berhala yang mereka sembah selain Allah. Terus. Tidak dapat mengabulkan apapun bagi mereka. Jelas sekali. Berhala tidak mungkin bisa mengabulkan apa yang mereka minta. Terus. Tidak ubahnya seperti orang yang membukakan kedua telapak tangannya ke dalam air agar air itu sampai ke mulut. Terus. Padahal air itu tidak akan sampai ke mulutnya. Dan doa orang-orang kafir itu hanyalah sia-sia belaka. Doanya orang-orang kafir itu cuma sia-sia, kata Allah Azza wa Jalla. Jadi tidak boleh berdoa meminta kepada berhala, karena berhala-berhala itu tidak mungkin bisa memenuhi semua hajat permohonan kita. Sekarang kita lanjutkan, yaitu pertanyaan yang nomor 7. Mengapa kita dilarang minta kepada matahari dan bulan? Dalilnya surat 41 ayat 37. Kenapa kau tidak boleh minta kepada matahari? Saya mau tanya, ada nggak orang yang nyembah matahari? Ada ya, nyembah matahari. Orang mana ini? Jepang, betul, orang Jepang. Kenapa kau tidak boleh minta sama matahari? Nggak boleh minta kepada bulan. Dalilnya untuk mereka, agama Shinto, yaitu menyembah matahari, itu di surat 41 dalilnya. Untuk mereka ini, surat 41. Loh, semuanya lengkap dalam Al-Quran ini. Surat 41, Fusilat ayatnya ayat 37. Surat 41 ayat 37. Wa min ayatihil lailu. Silakan Ustaz, baca tartilnya. Wa min ayati wa min ayatihil lailu wan naharu wasyamsu wal qamar. La tasjudu lisyamsi wa la lil qamar. Wasjudu lillahi alladhi khalaqahunna in kuntum iyyahu ta'budun. Terjemahnya Ustaz. Dan sebagian dari tanda-tanda kebesarannya ialah malam, siang dan matahari dan bulan. Terus. Janganlah bersujud kepada matahari. Ulang lagi kalimat itu Ustaz. Janganlah bersujud kepada matahari dan jangan pula kepada bulan. Tetapi bersujudlah kepada Allah yang menciptakannya jika kamu hanya menyembah kepadanya. Jelas sekali. Nggak boleh sujud kepada matahari, kepada bulan. Ya, baik. Terus yang ke-8, mengapa kita dilarang minta kepada pohon? Kenapa? Ditulis saja, karena kitabnya tidak ada di sini, yaitu riwayat Tirmidzi dalam kitab Sahih Sunan Tirmidzi. Sahih Sunan Tirmidzi nomornya 2180. Sahih Sunan Tirmidzi nomornya 2180 dari sahabat Abu Waqid Al-Laitsi radhiyallahu an. Ceritanya pada saat yaitu perang Hunain, ya. Ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam berangkat menuju Hunain, ya. Maka Nabi berhenti ke salah satu tempat. Ternyata di tempat itu ada sebuah pohon. Pohonnya miliknya orang-orang kafir. Pohon milik orang-orang kafir. Yang pohon itu diberi nama oleh orang-orang kafir Zatu Anwat. Zatu Anwat. Orang-orang kafir punya kebiasaan kalau mau berperang, mereka menggantungkan pedang-pedang mereka, senjata-senjata mereka di pohon tersebut. Ya, ngalah berkah, semedi untuk mendapatkan kemenangan. Maka salah seorang rombongan yang ikut bersama Nabi. Jadi waktu itu Nabi itu ketika perang Hunain, itu jumlahnya 10.000 ditambah 2.000. Jadi 12.000. Yang 10.000 dari Madinah, ya, yang 2.000 adalah orang-orang Mekah yang masuk Islam. Jadi mu'alaf, baru masuk Islam itu 2.000. Lah salah satu dari 2.000 orang ini nyeletuk kepada Nabi. Wahai Rasulullah, apa ndak sebaiknya kita ini juga punya pohon seperti pohonnya orang-orang kafir, yaitu Zatu Anwat. Kaget Nabi. Lalu Nabi takbir, Allahu Akbar. Sungguh ucapan kalian persis seperti yang diucapkan oleh Bani Israel. Mereka meminta untuk dibuatkan patung sapi kepada Musa alaihissalam. Nah, jadi Nabi melarang mereka melakukan itu karena ini adalah kesirikan. Wajar. Kenapa? Karena mereka baru masuk Islam. Islamnya belum mengakar ke hati mereka. Belum kental. Belum kokoh dalam hati mereka. Namanya jamu alaf. Nah, jadi 10.000 dari Madinah, sahabat Ansor ini ya. Ya bukan sahabat Ansor aja. Artinya dari Madinah. Karena ini peristiwa Hunain itu adalah setelah Fathul Mekah. Perang Hunain itu setelah Fathul Mekah. Jadi Nabi setelah menduduki kota Mekah,
dapat 6 hari setelahnya. Jadi kejadiannya itu 6 Syawal. Pas hari raya dapat 6 hari setelah Idul Fitri kejadiannya. Nah itu Nabi ditantang oleh penduduk Mekah, yang mana penduduk Mekah itu keluar dari Mekah karena dia merasa Mekah sudah diduduki oleh Rasulullah. Kita harus keluar dari Mekah. Itu jumlahnya 3.000. Jumlahnya 3.000 mereka. Mereka ditantang, mereka menantang Nabi yang jumlahnya 10.000 plus 2.000. Yang 2.000 itu orang Mekah yang masuk Islam. Jadi totalnya itu pasukannya Rasul 12.000. Ternyata Bapak Ibu, apa yang terjadi? Kalah 12.000 melawan 3.000, kalah. Perang Hunain kalah. Ya, episode pertama kalah. Kalah. Kenapa? Karena pada waktu itu di hati para sahabat Nabi itu disebutkan dalam surat At-Taubah itu. Surat At-Taubah bahwasanya di antara hati para sahabat yaitu mereka mengatakan hari ini kami tidak akan dikalahkan. Jumlah kami lebih banyak daripada mereka. 12.000 melawan 3.000. Itu ada di surat apa Ustaz? Surat At-Taubah ayat 25 dan 26 itu. Cerita tentang perang Hunain itu. Ternyata betul-betul kalah. Makanya kita jangan meremehkan yang sedikit. Jangan. Sedikit kalau solid, waduh, itu bisa mengalahkan yang besar. Makanya Bapak Ibu jangan terperdaya dengan mayoritas. Umat Islam mayoritas, jangan terperdaya. Buktinya kita kalah terus kok. Buktinya kita kalah terus. Ya, itu Bapak Ibu sekalian. Buktinya kaum muslimin seringkali diolok-olok. Ya, baik Bapak Ibu sekalian rahimani wa rahimakumullah. Oleh karena itu maka hati-hati ya. Dan ternyata peperangan episode kedua dari perang Hunain ini dimenangkan. Kenapa? Allah turunkan bala tentaranya, malaikat-malaikat yang tidak kelihatan oleh orang-orang kafir. Di mana malaikat-malaikat ini menebarkan debu ke muka-muka mereka. Sehingga mereka tidak kelihatan. Sehingga dengan enaknya kaum muslimin membantai mereka. Sampai Allah turunkan bala tentaranya, malaikat. 12.000 ngelawan 3.000. Kalah yang 12.000. Kenapa? Karena ada ujub, bangga diri. Jangan bangga dengan mayoritas ya. Ini ambil pelajaran ini tentang perang Hunain ini ya. Baik, jadi itu tadi ceritanya ya. Nanti nggak boleh ngalap berkah kepada pohon karena ini termasuk syirik. Kita lanjutkan pertanyaan nomor 8. Mengapa kita dilarang bergantung kepada azimat? Kenapa nggak boleh pakai jimat? Dalilnya adalah yaitu bisa ditulis yaitu riwayatnya adalah riwayat yaitu di dalam hadis Tirmidzi. Ya, Tirmidzi. Bapak Ibu sekalian, dalam riwayat Tirmidzi. Oh, mohon maaf. Riwayat Ahmad maksud saya. Riwayat Ahmad. Ya, dalam Musnad Imam Ahmad, ya. Ceritanya begini, saya bacakan aja. Dari Imran bin Husain radhiyallahu an, yaitu bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam melihat seorang laki-laki memakai halqah. Jadi Nabi melihat ada laki-laki pakai halqah. Apa halqah itu? Halqah itu adalah benda yang melingkar pada tangan, ya. Berasal dari benang atau besi atau emas atau perak atau yang lainnya. Yang kadang-kadang digelangi untuk nolak bala, yang masih bayi itu. Lah ini pernah Nabi melihat ada seseorang pakai halqah. Halqah itu sesuatu yang melingkar di tangan yang tujuannya untuk nolak bala, nolak penyakit. Terus kemudian Nabi bertanya, apa ini? Orang itu menjawab, aku memakainya untuk menolak wahina. Aku memakai gelang ini untuk menolak wahina. Apa wahina itu? Wahina itu sejenis penyakit yang menimpa pada tangan. Lalu apa kata Nabi? Lepaskan, sebab tidaklah ia menambah kepadamu kecuali kelemahan dan penyakit. Kalau seandainya engkau mati, meninggal dunia, dan benda itu masih melekat di tubuhmu, maka engkau tidak akan pernah beruntung selama-lamanya, kata Nabi. Ini riwayat Imam Ahmad ini. Makanya pakai jimat, ya, entah ditaruh di ikat pinggang, atau mungkin digantungkan di pojok-pojok rumah, atau macam-macam lah. Ya, seperti itu. Maka kalau itu masih ada di tangannya, maka ini akan menyebabkan dia menghilangkan keimanan dalam hatinya. Syirik besar. Yang berikutnya nomor 10. 9 ya. 9 ya. 10. Pertanyaan nomor, betul ya? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Hah? Nomor 1 tadi apa? Nomor 1 berdoa kepada Allah.
Mengapa kita hanya berdoa kepada Allah? Ya. Nomor 2, mengapa kita dilarang berdoa kepada malaikat? Ya. Nomor 3, kenapa dilarang berdoa kepada jin? Nomor 4, kenapa dilarang minta pertolongan kepada dukun? Ya. Nomor 5, mengapa kita dilarang minta kepada ahli kubur? 7, kenapa kita dilarang minta kepada matahari dan bulan? Nomor 8, mengapa kita dilarang minta kepada pohon? Terus sekarang tadi barusan apa nomor? 9, mengapa kita dilarang bergantung kepada azimat? Betul ya? Nah iya. Sekarang yang nomor berapa ini? 10. Mengapa kita dilarang meminta hujan kepada bintang? Kita minta hujan, mintanya kepada bintang, tidak kepada Allah. Ramalan-ramalan cuaca, nah, seperti ini ya. Maka jawabannya adalah, ayo dibuka Quran surat 29 ayat 63 Ustaz. Sebentar lagi kita akhiri ya, karena waktu maghrib ya berdekatan. Ya, kita beri kesempatan berdoa di akhir hari Jumat, itu mustajabah ya. Baik, yaitu dalilnya dalam Al-Quran, Quran surat 29 Al-Ankabut ayat 63. Surat 29 ayatnya 63. Allah SWT berfirman, wala in sa'altahum. Silakan Ustaz, ayo. Wala in sa'altahum man nazzala minas samaa'i ma'an fa'ahya bihil arda min ba'di mautiha la yaqulunna Allah qul alhamdulillah bal aktsaruhum la ya'qilun. Iya Ustaz, silakan Dan terjemahan. jika kamu bertanya kepada mereka, Siapakah? siapakah yang menurunkan air dari langit, lalu dengan air itu dihidupkannya bumi yang sudah mati? Terus. Pasti mereka akan menjawab, Ya. Allah. Katakanlah, segala puji bagi Allah, tetapi kebanyakan mereka tidak mengerti. Baik, Bapak Ibu sekalian, ayat ini disebutkan oleh Allah. Tanyakan kepada mereka Muhammad, kepada orang-orang kafir, siapakah yang menurunkan air dari langit? Maksudnya hujan. Lalu dengan air itu dihidupkannya bumi yang sudah mati, tumbuh-tumbuhan semuanya tumbuh ya, dan seterusnya. Maka mereka orang kafir akan menjawab Allah. Orang kafir tahu yang menurunkan hujan itu adalah Allah. Tetapi mereka tidak mau menyembah Allah, justru mereka minta kepada berhala. Nah ini, jadi inilah kesirikan mereka. Terus makanya kita tidak boleh minta hujan itu kepada bintang, kepada ramalan cuaca. Minta itu hanya kepada Allah. Makanya kalau turun hujan, apa yang kita baca? Selain Allahumma sayyiban nafi'an. Ayo, kalau turun hujan kan yang kita bacakan Allahumma sayyiban nafi'an. Kan gitu ya. Ada lagi, kalau turun hujan yang kita baca adalah mutirna bifadlillahi wa rahmatihi. Hujan turun karena karunia dari Allah dan rahmat dari Allah. Hujan ini turun karena karunia dari Allah dan rahmat dari Allah. Terutama hujan yang baru pertama kali turun. Lama paceklik, lama kemarau, tiba-tiba hujan. Maka ucapkan mutirna bifadlillahi wa birahmatihi. Ya, itu ya. Terakhir penutup, bolehkah meminta bantuan pertolongan kepada manusia? Jawabannya gimana Bapak Ibu? Boleh atau tidak minta bantuan kepada manusia yang masih hidup, maksud saya? Maka jawabannya, jika meminta bantuan kepada manusia yang masih hidup dan mereka memiliki kemampuan, hukumnya boleh. Ya, seperti itu. Ya, orang minta perlindungan kepada polisi, boleh. Seorang istri minta dibelikan oleh suaminya sesuatu, boleh. Seorang suami minta tolong kepada istrinya, boleh. Orang tua minta tolong, punya kemampuan untuk melakukan itu. Nah, itu boleh. Seperti itu. Adapun kalau meminta bantuan kepada manusia yang masih hidup, tapi orang itu tidak punya kemampuan, maka hukumnya haram. Nggak boleh. Contohnya apa? Minta kepada orang agar penyakitnya disembuhkan. Mintanya sama orang, orangnya masih hidup. Tolong po, ya itu sembuhkan penyakit saya. Nggak bisa, yang bisa menyembuhkan itu Allah. Hatta dokter itu sebagai perantara, tetapi yang menyembuhkan itu Allah. Minta agar uangnya banyak, minta untuk menolak bala atau perkara-perkara yang hanya Allah saja yang mampu.
Nggak boleh. Minta tolong sama manusia itu, yang manusia itu mampu untuk melakukannya. Tapi kalau dia tidak mampu, ngapain kita minta tolong sama dia? Ya minta tolong sama Allah saja. Seperti itu. Contohnya, yang mana? Misalnya, mudahkan urusan saya ini dalam pekerjaan. Itu salah. Kalau minta didoakan boleh. Doakan saya ya. Doakan saya agar urusan saya berhasil. Itu boleh. Ini tawasul yang dibenarkan. Wallahu a'lam bishawab. Ya. Mana dalilnya? Dalilnya Quran surat nomor 28, nanti dibaca sendiri. Quran surat nomor 28 Al-Qasas ya. Al-Qasas ayatnya ayat 15. Al-Qasas ayatnya ayat 15. Nanti bisa dibaca di situ. Ya, keterangannya jelas sekali di dalam ayat tersebut. Wallahu a'lam wa bishawab. Baik, demikian apa yang bisa kami sampaikan. Semoga menjadi tambahan ilmu yang bermanfaat. Semoga kita semua dijadikan oleh Allah orang-orang yang mentauhidkan Allah sampai kita wafat menghadap Allah Azza wa Jalla dalam keadaan bertauhid kepada Allah Azza wa Jalla dan wafat dalam keadaan husnul khatimah. Baik, demikian kita tutup kajian kita dengan doa yang Nabi ajarkan, yaitu doa kafaratul majelis. Tapi sebelum kita tutup kafaratul majelis, tolong Bapak Ibu hafalkan doa yang berbunyi Allahumma inna na'udzubika ya Allah sebentar. Ya Allah, aku berlindung kepadamu dari sirik, dosa sirik yang kami ketahui dan yang tidak kami ketahui, dan kami memohon ampun kepadamu dari dosa syirik yang kami tidak ketahui. Itu ya. Wallahu a'lam bishawab. Mudah-mudahan Allah menjadikan kita orang-orang yang bertauhid. Kita tutup dengan kafaratul majelis. Wassallallahu ala nabiyyina wa ala alihi washabihi wasallam. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin.